Video monolog Gibran bisa dianggap pencitraan semata. Bonus demografi, kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, tren pengangguran di Indonesia memang mengalami penurunan. Data per tahun 2024 di bulan Agustus 2024, angka pengangguran berada di angka 7,4 juta orang. Angka ini turun dibanding tahun 2023, yakni di Agustus 2023, angka pengangguran mencapai 7,8 juta orang. Terkait pengangguran, realita di lapangan menunjukkan banyak warga yang masih berbondong-bondong mencari kerja lewat acara bursa lowongan kerja atau job fair. Misalnya, beberapa waktu lalu Pemprov Jakarta menggelar job fair di sebuah universitas. Lebih dari 5.000 masyarakat hadir di job fair demi mendapatkan pekerjaan. Di sini saya ikut serta dalam mencari pekerjaan. Udah mendaftar ke berapa perusahaan Mas? Kebetulan saya baru 50 perusahaan Mas. Harapan saya setelah mengikuti acara job fair ini, anak muda yang mencari pekerjaan agar lebih dapat pekerjaan. Kalau menurut saya, kok ini terdengar seperti ilusi ya? Ya meskipun pidato Gibran sangat optimis dan menggugah, tapi di pidato itu sama sekali tidak ada disampaikan how to-nya gitu. Jadi pidato ini hanya menyampaikan data, harapan, tanpa ada strategi yang jelas dan konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola bonus demografi ini. Jadi Gibran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah akan mengelola bonus demografi ini. Misalnya tidak ada penjelasan soal reformasi pendidikan untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan siap kerja misalnya. Lalu apakah akan ada program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan misalnya. Lalu apakah akan dibuat kebijakan penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu strategi apa gitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi otomatisasi misalnya dan digitalisasi yang mengubah pasar kerja. Karena saya lihat banyak para tenaga kerja yang akhirnya kena PHK karena ini digitalisasi gitu. Banyak kerjaan yang digantikan oleh AI. Kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari 6 negara tetangga lainnya. Dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Berdasarkan data Pusat Statistik, hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan kini memasuki usia produktif. Menurut analisa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, faktor utama banyaknya angka pengangguran pada usia generasi Z kurang sinkronnya pendidikan dan kebutuhan pasar. Hal yang terus didorong pemerintah adalah membangun pendidikan dan pelatihan vokasi itu nyambung dengan pasar kerja. Terjadi link and match antara pendidikan dan pasar kerja. Pengamat manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara mengungkap realita masalah lain yang dihadapi Gen Z terlalu berekspektasi tinggi terhadap gaji. Karena mereka dari awal udah set up ekspektasinya angka tertinggi, terus ditanya sama korporasi kamu punya apa nggak punya, kan berarti kan
perusahaan bisa bargain dong, bisa nawar, kamu kayaknya kita tawar dulu sekian. Nah itu yang mungkin mereka kemudian agak down gitu loh, ngerasa bahwa kok aku nggak sampai segitunya. Nah ini bisa jadi yang 10 juta tadi, mereka udah entering the market, terus kemudian pas ketemu corporate-nya, interview, tahap gaji, ternyata nggak sesuai ekspektasi, akhirnya mereka ngerasa kok saya kayak downgrade. Emang benar Gen Z kayak gitu? Untuk di Jakarta ya, mungkin net of tax dapat 6 lah, 6 cukup, 6 juta. Kemarin udah patokan ya, jadi better kalau emang udah posisinya sebagai full time gitu orang kerja ya jangan sih, karena ya nggak cukup juga kan. Kan kalau kerjaan yang Gen Z banget tuh biasanya kerja di agensi atau startup gitu-gitu kan. Iya, aku sendiri pengen sih kerja di situ. Gen Z itu kebanyakan dia gengsinya gede Pak. Kayaknya kurang cocok atau mungkin nggak semuanya sih, tapi sebagian banyak yang saya kenal kayak gitu. Jangan sampai fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z jadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Kalau mau jujur sebenarnya, ini kan sudah 6 bulan jadi wakil presiden. Memang exposure dan pemerintahan terkait dengan Gibran itu kan sepertinya itu-itu saja, orang juga bosan. Sementara pada saat yang bersamaan, orang yang relatif juga akan muncul di 2009 seperti AHY, juga Zulkifli Hasan, satu persatu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka ini adalah sebagai sosok yang juga memiliki performa yang layak diperhitungkan dalam kompetisi pilpres. Artinya apa? Gibran tentu tidak bisa hanya berada di zona nyaman wakil presiden saat ini yang seakan-akan otomatis di 2029 akan mendapatkan tiket untuk pencapresan, entah sebagai calon presiden atau sebagai wakil presiden untuk bersandingan dengan Prabowo Subianto kembali. Itulah yang saya kira ini bagian dari upaya dari Gibran menciptakan momentum supaya terus menjadi spotlight pembicaraan bahwa Gibran adalah sebagai sosok yang juga sangat punya kapasitas, kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Karena kalau ini tidak dilakukan, Adisti, saya kira memang ke depan akan kebalap dengan calon pemimpin-pemimpin lainnya. Sorry to say, AHY sebagai Menko dan Ketua Umum Partai Demokrat exposure menyampaikan gagasan-gagasan besar terhadap Indonesia semakin besar. Zulkifli Hasan juga mulai speak up tuh. Kata Zulkifli Hasan, kalau soal pilpres mungkin sudah sepakat dengan Prabowo, tapi untuk wakil presiden nanti dulu dibicarakan. Bukan tidak mungkin, PAN juga punya intensi untuk maju dan bisa berdampingan dengan Prabowo. Jadi mungkin bagi orang yang tidak terlampau engage dengan politik, bukan aktivis partai, ataupun tidak pegiat politik, pemilu masih lama. Tapi bagi para politisi, 2029 itu sudah sejengkal, Adisti. Kepada yang terhormat Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Indonesia yang sekarang ini, yang menyatakan bahwa kita akan mengalami bonus demografi 2030 sampai 2045, nasib Indonesia akan ditentukan. Ya benar, oke 2030, tapi Bapak dan pemerintah apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Visi dan misi Bapak ini yang akan dijalankan untuk meningkatkan SDM kita. Oke, SDM meningkat. Sekarang Bapak bagaimana caranya memanggil investor-investor luar negeri itu biar masuk ke Indonesia, biar kita selesai kuliah bisa bekerja. Kuliah tidak bisa, lapangan kerja juga nggak ada. Terus apa yang mau diharapkan? Itu yang jadi PR bagi Bapak. Bapak membanggakan film Jumbo, it's okay, tapi itu bukan pekerjaan Bapak, itu pekerjaan pihak swasta. Kualifikasi Piala Dunia itu pekerjaan dari PSSI, bukan pekerjaan pemerintah. Nah sekarang pekerjaan Bapak apa yang akan Bapak lakukan, apa tujuannya kemana? Nah ini masalahnya adalah tatanan hukum. Dari awal udah prosesnya nggak benar, jadinya nggak benar. Ini sudah mulai ditapaki satu demi satu begitu, dan ini menjadi upaya Gibran Rakabuming Raka juga supaya bisa tetap dapat spotlight di 2029 nanti. Betul, menjadi exposure dan selalu menjadi perbincangan bahwa Gibran ini tidak hanya selesai jadi wakil presiden di 2029, itulah yang sepertinya ingin ditunjukkan. Kalau mau jujur sebenarnya ini mungkin baru pertama kali di mana wakil presiden monolog kemudian diunggah di akun YouTube pribadinya. Rata-rata kan pejabat publik dia konferensi pers, undang begitu banyak media dan kemudian speak up ke publik soal isu-isu yang kemudian dia coba guidance untuk disampaikan. Tapi bagi saya ini sudah menjadi sesuatu hal yang baik, positif. Artinya Gibran sudah mau mulai bicara tentang sesuatu yang besar dan mau juga dong didebat oleh masyarakat dan publik. Bicara tentang bonus demografi, saya kira tidak ada yang kemudian bisa membantah. 2030 sampai 2045 memang mayoritas penduduk kita adalah manusia produktif. Tapi kan orang bertanya, yang produktif ini mau diapain? Per hari ini pengangguran, akses terhadap dunia pendidikan yang kemudian dianggap layak, itu justru
mayoritas itu adalah kelompok-kelompok bonus demografi. Jadi bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas konsumsi, tapi keberpihakannya itu adalah secara prinsip bagaimana anak muda itu bukan hanya sebatas wacana, tapi secara prinsip dia memang dipersiapkan sebagai satu stimulus untuk menjadi tonggak estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Kan begitu, Adisti? Yang namanya bonus demografi, apabila anak mudanya tidak stunting, cerdas, ceria, dan kemudian berkait produktif, maka kita akan memetik bonus itu. Terkait dengan stunting, yang pertama, setelah sejak tahun 72-73 mengadakan program keluarga berencana, sampailah pada satu titik di mana jumlah anak muda jauh lebih banyak daripada yang tua. Dan saat inilah kemudian yang namanya bonus demografi, apabila anak mudanya tidak stunting, cerdas, ceria, dan kemudian berkait produktif, maka kita akan memetik bonus itu. Tetapi kalau tidak, maka sebaliknya. Oleh karena itu, itulah pentingnya generasi muda yang harus kita sehatkan dan kita tingkatkan. Banyak yang menyangka bahwa bonus demografi ini kemudian akan mentranslasi dirinya menjadi Indonesia Emas 2045. Seakan-akan Indonesia Emas itu akan terjadi lepas dari kita melakukan sesuatu atau tidak. Yang orang perlu sadari adalah bahwa kalau tidak dilakukan, tidak akan ada sesuatu. Kalau tidak dibuat, tidak akan ada barang. Gitu ya. Dan kestabilan negara itu akan sangat terpengaruhi oleh betapa banyaknya pengangguran yang berpendidikan. Pengangguran yang berpendidikan adalah komunitas yang paling rentan melakukan demonstrasi. Karena usianya sudah produktif dan tanggung jawab hidup sudah banyak, dia tidak punya pekerjaan. Apa yang dia lakukan? Riot. Demonstrations everywhere. Jadi entah demografi Indonesia ini akan menjadi bonus atau bom waktu, itu perlu kita secara optimis berhati-hati untuk memprediksi, bukan secara buta mengharapkannya di 2045. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menyatakan, video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Menurut Lili, anggapan itu dapat muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Seperti diketahui, bila berbicara secara langsung, tidak sebagus bicara secara monolog tersebut. Tentu kalau dianggap negatif, dianggap angin lalu saja, dianggap bagian dari pencitraan, kata Lili kepada Kompas.com, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi modal sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Format monolog yang diambil oleh Gibran mampu menghindari risiko salah ucap, sedangkan tema bonus demografi yang diangkat dalam monolog itu erat kaitannya dengan generasi muda. Dengan disampaikan secara monolog, dengan tutur kata yang teratur dan sistematis, jika direspons positif oleh kalangan muda, tentu bisa menyedot perhatian dan simpati. Ini bisa menjadi modal sosial dan politik untuk Wapres ke depan, kata Lili. Lili melanjutkan, video monolog itu juga menunjukkan bahwa Gibran tengah berupaya mencuri perhatian publik karena seorang wakil presiden umumnya sekadar menunggu tugas dari presiden. Sebenarnya, sebagai Wapres cukup menunggu tugas dari presiden, karena bagaimanapun posisinya sebagai pembantu. Tapi dengan video monolog itu, tampak Wapres ingin tampil dan menarik perhatian publik, ujar Lili. Lili menilai hal itu wajar karena setiap pejabat publik tentu punya motif politik, tetapi ia mengingatkan agar pejabat publik harus berhati-hati dalam berucap ataupun bertindak. Setiap pejabat politik, apalagi setingkat Wapres, setiap tindakan dan ucapannya cenderung memiliki atau bermotif politik. Begitu juga publik cenderung akan menilai seperti itu, ada motif politik, tidak dalam ruang yang vakum, ucap Lili. Oleh karena itu, setiap pejabat publik harus hati-hati. Tidak boleh salah dalam berucap dan bertindak, karena publik akan menilainya, kata dia. Diberitakan sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba berbicara mengenai bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia lewat video yang diunggah di akun YouTube miliknya.
Gibran berpandangan, Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah,